Oke, selamat pagi teman-teman. Ini adalah market update kita ya. Kita mau lihat kira-kira market satu minggu ke depan itu akan berlaku seperti apa. Kalau lihat dari indeks harga saham gabungan, teknikalnya ya, kan kemarin kan kita udah bilang ya, kemungkinan besar memang akan ada pantulan. Dan benar ya, dia mantul sampai ke atas ini, bahkan gap up, benar ya. Dan itu cukup inilah ya, secara psikologi cukup ini, kita kejar nggak gitu ya. Kalau lihat dari teknikal, ini saya mencoba untuk ngeluarin, ini kok kayaknya agak kotor ya, chart kita hari ini ya. Sebenarnya nggak, ini adalah pivot point, jadi daripada kita ngitung pakai kalkulator segala macam, itu kan ada indikator ya mengenai pivot point ya. Pivot point itu juga adalah support dan resisten ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, kalau indeks harga saham gabungan kemarin itu berhenti di pivot yang R2 ini nih. Ya, dia berhenti di sekitar itu. Dia berhenti di situ ya, mungkin karena memang penurunan indeks juga cukup tajam ya. Cukup tajam sehingga melahirkan memang ada saham-saham yang cukup murah ya. Kalau kemarin kita lihat itu ada misalnya yang sempat kita bahas yang mengenai big cap itu BBTN misalnya. Ya, misalnya kayak BBTN. BBTN itu lihat ya, ini sudah mulai membentuk seperti Morningstar ya, 3 candle terakhir itu. Oke. Terus habis itu teman-teman juga bisa lihat ya, dia berhenti di sekitar open di 2 hari yang lalu. Nah, kita kalau misalnya mau ikutan untuk BBTN, berarti kan tinggal tunggu BBTN di hari Senin kan. Jadi tinggal kita ikut lagi. Memang kalau misalnya lihat dari trading plan yang ada, ini memang masih belum selesai trennya, itu masih sampai ke 2000 targetnya masih sampai ke 2065 ya. Dia masih mantul di situ. Terus habis itu kemarin yang kita lihat itu misalnya kayak Telkom. Nah, beberapa saham ini saja sudah bisa menghijaukan pasar sebenarnya, kayak Telkom ya. Dia kan ada di situ. Ini pantulan dari EMA 20, betul ya? Pantulan dari EMA 20 ya. Kalau teman-teman mungkin masih lupa dengan teknikal ini ya, teman-teman bisa lihat ya after market review di hari Kamis kemarin ya, dia mantul ya. Pantulan ini ya berarti membuat si Telkom ini, TLKM ini itu masih tetap ada di base itu. Nah, TLKM ini dipertahankan ya, kelihatannya memang harganya agak-agak susah untuk turun sampai ke 3.600 ya, karena salah satu katalis untuk TLKM itu adalah Mitratel. Ya, Mitratel kalau teman-teman cek dia punya book building itu baru sampai 4 November ini ya, book buildingnya sampai 4 November. Terus habis itu tinggal menunggu keputusan OJK. Kalau keputusan OJK oke, berarti penawaran umumnya di tanggal 16 sampai 18 November kalau nggak salah ya. Terus habis itu IPO-nya atau listing IPO-nya itu di tanggal 22 November. Teman-teman bedah broker summary-nya juga, teman-teman tahu bahwa banyak sekali ya gajah-gajah yang sudah bercokol di sini di TLKM ini, karena mereka mungkin tahu juga ya, Mitratel itu cuman IPO 20 nggak sampai 30% kalau nggak salah ya dari total keseluruhan kepemilikan TLKM. Jadi dia membagikan kepada masyarakat cuma sekitar 30% tok. Hampir 30%, 20 berapa, 28% lebih ya. Nah, ini juga agak-agak pelik juga ya, si BUMN memberikannya kepada masyarakat, kepada publik ya. Biasanya kan bisa jadi ada yang sampai 40, bahkan sampai biasanya sampai 49% malah mereka bisa kasih ya. Cuma ini Mitratel itu kelihatannya agak-agak pelit. Kalau cuma 28%, terus habis itu ya, Mitratel ini adalah anak perusahaan dan dia adalah perusahaan menara terbesar di Indonesia kalau jadi IPO ya, dia akan masuk ke dalam jajaran itu, sehingga market cap untuk si Mitratel itu udah otomatis pasti akan membesar lah ya. Itu satu. Kedua ya, para fund manager terutama INA itu berarti kayak FF Indonesia lah ya. INA itu sudah mulai bersiap untuk memborong ini ya, Mitratel, dan saya percaya juga ya fund asing itu pasti akan memburu Mitratel juga. Ya, base-nya ini anak perusahaannya Telkom. Ya, Telkomnya sendiri itu adalah BUMN kan. Mitratel itu otomatis adalah BUMN. Jadi pasti akan diincar. Nah, dari broker summary yang punya Telkom, teman-teman bedah deh dari kenaikan ini, dari kenaikan di sini aja ya, kita ngelihat ya memang fund asing itu sudah masuk semua, sudah bercokol di situ. Jadi kalau kita bilang gajah udah masuk kolam belum, ini mereka udah masuk kolam semua. Cuma tinggal kita lihat nanti sampai akhir November itu bagaimana. Karena mereka tahu bahwa 28% itu untuk mendapatkan jatah yang besar itu
nggak mudah untuk Mitratel ya. Ini kita lihat gejalanya aja ya dari broker summary yang ada segala macam. Dan ini bukan euforia loh ya. Saya bukan mengajak teman-teman terus habisnya bereuforia untuk nguber IPO-nya Mitratel ya. Karena buat kita menjadi trader, kita memang tidak trading untuk saham-saham IPO karena memang tidak ada teknikalnya, tidak ada data-data teknikalnya di situ, sehingga kita nggak bisa supportnya di mana. Ya nanti mau cari area supply demand-nya gimana caranya? Nggak ada ya. Jadi oleh sebab itu yang kita incar ya sama mungkin kayak si gajah-gajah itu juga. Ya teman-teman kalau misalnya mau mengambil peluang di euforianya Mitratel, ya berarti ngambillah di induknya TLKM atau ya mulai lihat teknikal dari tower itu bagaimana. Ya tower ya di situ ada Tebik ya, di situ ada TWR, itu otomatis akan mendapatkan imbas dari euforia dari IPO-nya si Mitratel ini. Mungkin juga ya saham-saham yang lapis 2-nya itu ada di Chen, ada di Bali, Gehon aja kemarin sudah mulai kayak pricing in ya. Kalau saham-saham lapis 2 kalau diguyur fund agak besar ya memang dia akan cenderung naiknya juga cukup tinggi ya. Jadi ini yang kita boleh sarankan karena ada yang nanya kan, Mitratel kita ikut nggak IPO? Kita nggak. Kalau IPO sudah pasti kita nggak ikut. Tetapi kalau misalnya mau ikutan ya euforia yang ada, tinggal cek teknikal yang satu sektor. Kalau Mitratel itu masuk terus habis itu menggairahkan sektornya, otomatis saham-saham yang di dalamnya satu sektor itu pasti akan ada imbasnya. Kita misalnya lihat ya TWR kan kemarin turun terus ya, terus habis itu mulai udah ada hijaunya. Kemarin dominasi merahnya kan tebel banget ya. Nah kita tinggal lihat hijaunya itu bisa berapa banyak ya, berapa kenaikannya, terus habis itu ada nggak trigger kita untuk buy untuk di TWR. Kalau lihat teknikal sekarang sih ya memang cukup jelek ya untuk TWR kan. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat Tebik itu kan masih cenderung konsolidasi sekitar itu ya. Teman-teman juga masih bisa tarik trendline di sini. Ya, jadi ada trigger kita untuk buy. Ya, apalagi kalau lihat beberapa candle terakhir ini sebenarnya sih udah mulai ada trigger buy ya. Ya kan dengan satu satu candle gede menembus ke atas EMA 20 ya, buat yang spekulatif sebenarnya sih udah mulai ada trigger buy ya. Buat konservatif ya tunggu dia breakout dari trendline baru teman-teman ikutan ya. Termasuk ya saham-saham yang lapis 2 lah ya. Kita lihat misalnya kayak Chen ya, ini ya Chen ya, kalau teman-teman tarik trendline juga sebenarnya dia udah breakout, dan katalis untuk Chen kan masih ada ya. Dia sudah tender off-nya harusnya udah selesai. Dia udah baru diakuisisi. Terus misalnya kayak saham yang Bali ya, ini masih itu kan masih sideways. Teman-teman juga bisa lihat kayak Gehon itu kemarin malah udah mulai duluan ya. Nah ya, dia udah malah udah mulai duluan. Itu kurang lebih kalau teman-teman mau incar ya. Mungkinkah saham telco ya, telekomunikasi juga ikutan? Teman-teman juga bisa cek teknikalnya. Ya mungkin ya sekarang kita masih belum bisa merekomendasi saham telco manapun ya, karena dari kemarin kita masih memperhatikan belum ada teknikal yang bisa pas untuk kita masuk. Ya ini misalnya kayak Excel gitu kan. Excel kan dia sebenarnya udah follow the trend ya. Trendnya juga sebenarnya masih bagus. Ini low, ini high ya. Ini high low ya. Terus ini udah mulai high terus dia naik terus kan. Teman-teman kalau hitung kometnya juga pasti kena kan. Excel. Terus ISAT ya. ISAT ini mulai ada tuh dia mau melepas data centernya. Ya ini apakah dia bisa mulai tembus di ini ya di resisten ini ya 7.200 7.400. Jadi teman-teman udah bisa mulai perhatikan lah saham-saham itu karena ada katalis dari Mitratel itu mungkin saja bisa menggerakkan mereka ya, termasuk Friends ya. Kalau Friends di sini ya, ini saya bahas sejenak aja. Kalau Friends di sini ya kita memang sedang menunggu ya, dia udah mulai ada di sekitar resisten. Jadi kemarin dia udah kayak shake up itu ya, kemudian udah mulai naik lagi. Nah kenaikan ini ya kita masih tetap mau menunggu ya, ada sebuah area yang cukup aman untuk kita memasukinya. Walaupun teman-teman kalau misalnya lihat dari teknikal yang ada nih ya, kalau saya tarik trendline ini sebenarnya udah break. Ya kalau saya tarik trendline ini sebenarnya udah break kan, break dari penurunan itu. Nih ya.
Jadi dia udah break dari penurunan itu. Jadi yang kita mau tunggu ya tinggal cek kalau misalnya technical teman-teman adalah buy on pullback. Ini kan low-nya udah ada nih. Low ya. Tinggal menunggu dia pullback. Berarti membentuk higher low kan. Ya ini high-nya misalnya ya. Nah, habis itu tinggal kalau dia naik lagi berarti ini adalah higher high. Nah, secara minor kan dia udah uptrend nih misalnya. Nah, ini misalnya loh ya, ini bukan proyeksi dukun ya yang pasti akan terjadi seperti itu ya. Misalnya contoh. Jadi kalau dia udah membentuk ini komet 1 2 3 4 ya, break ambil. Ya, kalau yang agresif ya berarti kalau kan dia udah break dari trendline ini nih. Berarti tunggu dia pullback dapat kita ikut. Ini ya untuk saham-saham telco. Jadi teman-teman juga udah mulai perhatikan. Ini kan dari minggu lalu kan kita udah bilang kan, ini saham-saham ini udah boleh diperhatikan karena kecenderungan dari saham-saham ini memang masih konsolidasi, sekaligus ada yang kayak tower kan udah turun lumayan itu ya, lumayan dalam ya. Sentimen Mitratel ini bisa nggak menggerakkan sektor ini? Karena sektor ini juga udah konsolidasi cukup lama kok. Ya, dibandingkan dengan saham-saham di sektor yang lain. Saham-saham di sektor yang lain ya, apalagi di satu sektornya di apa namanya di infrastruktur ya, di apa saham-saham konstruksi sudah mulai jalan ya, saham-saham yang kayak Pegas segala macam itu sudah mulai jalan. Itu kan infrastruktur juga ya. Nah, saham telco ini bagaimana? Karena ini di bagian dalam satu sektor dengan konstruksi segala macam. Ya, hubungannya sama infrastruktur. Ya, ini makanya ini yang mungkin teman-teman bisa perhatikan dalam minggu yang akan datang. Harganya ya kita boleh bilang ya udah cukup murah-murah lah. Ya udah cukup murah, kayak Friends kan dia udah balik lagi. Nih, dia udah balik lagi ke area-area ini. Nah, kan ada kekhawatiran kalau misalnya dia membentuk something di situ. Ya, ini ada kekhawatiran seperti itu. Ya, ini apakah nanti dia di sini dia membentuk sesuatu ya sehingga kita dapat neckline-nya. Itu nanti kita baru ngomongin. Tapi kalau misalnya sesuai dengan teknikal yang kita, dia ini udah break, pullback ya, kita masih bisa swing lah di situ. Ya, kan ada trailing stop di situ. Kalau misalnya dia membentuk sesuatu skenario yang seperti apa yang mungkin yang disebut sebagai head and shoulder segala macamnya, ya seenggak-enggaknya ya kita bisa menikmati lah dengan adanya trailing stop, ada cuan di situ, ya kan? Atau teman-teman lihat cycle-nya. Ya, kalau kita ya pasti cenderung melihat cycle-nya kan, dari cycle-nya bagaimana. Kalau cycle-nya cocok ya pada cycle itu kan kita lebih percaya. Oke. Nah, balik lagi ke komposit. Oke. Nah, apa yang akan kita lihat dari komposit di minggu depan ya? Minggu depan itu ada peristiwa penting yang sedang ditunggu oleh pasar ya. Apa yang terjadi pada koreksi market ini sesungguhnya adalah market sedang mengantisipasi, kan market tidak suka kejutan ya. Jadi market sedang melakukan antisipasi terhadap apa? Terhadap ini nih. Ya, ini yang sedang ditunggu tanggal 4 November 2021. Di mana di situ ya pada jam 1 AM ini berarti jamnya waktu Indonesia Barat ya. Jam 1 AM itu akan ada keputusan tingkat suku bunga The Fed. Kalau tingkat suku bunga udah pasti akan sama ya, akan flat ya. Tetapi yang ditunggu oleh pasar ini loh, keterangan dari si gubernur The Fed. Apa yang menjadi keterangan gubernur The Fed yang ditunggu adalah kapan persisnya dimulainya tapering. Nah, kapan persisnya dimulainya tapering ya. Nah, saya mau katakan sekali lagi loh ya, tapering jangan dikhawatirkan. Karena kita udah lihat bagaimana kejadian di 2008, 2013 ya. Saat tapering dimulai, market itu up ya, market itu naik. Ya, memang sebelum tapering itu memang ada periode di mana penurunan terjadi. Tapi setelahnya market itu up pada saat tapering terjadi. Nah, teman-teman bisa cek lah ya di video sebelumnya kita udah menerangkan ada datanya juga. Kemudian dari Pak Kaisar juga kita sudah membahas itu ya, tapering vs window dressing. Yang menang sekarang itu adalah window dressing. Jadi ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, tetapi market butuh kepastian. Kapan lu mulai tapering? Jangan menggantung-gantung begini ya. Kan kemarin udah ngomong, clue-nya adalah dia akan mulai dari mid-November 2021. Kemudian itu tapering itu akan berlangsung selama 6 bulan atau setengah tahunan.
Ya, jadi kalau November berarti dia akan berhenti mungkin di sekitar April, Mei. Ya kan? Nah, pola yang berulang ya, kalau misalnya nanti akan terjadi krisis atau mungkin kenaikan suku bunga, itu akan terjadi pasca tapering. Jadi taperingnya itu berhenti dulu, habis itu baru akan terjadi yang namanya kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini sudah tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena faktor inflasi tanggal berapa ya? Nah, inflasi tanggal 10 November ini. Ya, 10 November ini kalau dari perkiraan inflasi yang ada itu naik. Ya, sebelumnya kan 4, sebelumnya 5,5, ini naik menjadi 4,1 dan naik menjadi 5,5. Nah, data perekonomian US sudah menunjukkan bahwa perekonomian US itu tidak semakin baik. Nah, kalau dia tidak semakin baik, otomatis ya The Fed itu tidak akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat ini. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau dia tidak naikin suku bunga, ini inflasi bisa menggila. Inflasi jadi si malakama ya. Terus habis itu ada fakta baru yaitu masa jabatan Powell hari ini itu sampai Februari. Jadi dia harusnya kalau misalnya dia mau untuk periode keduanya, dia pasti akan memoles lah pasar ini, menyenangkan pasar, ya hal-hal seperti itu agar dipandang bahwa ini keruntuhan dalam tanda petik ya, keruntuhan ekonomi itu tidak terjadi di masanya dia. Ya, karena dia masih periode pertama, ya dia juga pengen dong untuk ada di periode kedua. Nah, setelah periode kedua itu udah beda masalah, toh, ya. Jadi itu yang kita lihat dari pasar. Oh. Jadi apa yang kita lihat dari teknikal yang ada, kelihatannya ya indeks itu masih akan cenderung sideways. Ya, sideways-nya mungkin agak lebar. Ya, di sekitar itu ya kemungkinan besar dia akan sideways. Jadi menunggu, kan cuma tinggal 4 hari lagi ya. Tanggal 4 November itu jatuhnya hari Kamis ya, jatuhnya hari Kamis ya. Terus habis itu Jumat kena lagi ya di weekend ya, hari terakhir bursa. Jadi kita mungkin akan lihat ya, pasar akan cenderung mulai price in itu di hari Kamis ya, hari Kamis karena ini pengumumannya di hari Kamis pagi hari ya, pagi hari. Jadi Kamis itu harusnya udah mulai ada reaksi dari pasar menindaklanjuti keputusan dari The Fed itu, taperingnya mau kapan. Ya. Yang penting nggak ada kejutan. Nah, itu yang tidak disukai oleh pasar. Jangan ada kejutan. Kalau ada kejutan ya tinggal dia jebret, kan banyak sekali nanti akhirnya menimbulkan kepanikan dan lain sebagainya. Ini makanya sedang diturunkan dulu nih, portonya turunkan sambil menunggu bagaimana keputusannya. Kalau oke, keputusannya sesuai dengan apa yang mereka lakukan, nah mereka bereaksi kembali. Ya, itu yang dilakukan oleh pasar ya. Nah, kita lihat juga ya kalau misalnya kemarin ya, ada di sekitar resisten dari pivot point-nya kan, ditutup di situ. Nah, kalau dia masih ada di situ, berarti kecenderungan yang ada memang reaksi pasar ini cuman merespon penurunan ini. Ya, kalau udah turun terlalu jauh ya dia bouncing kan. Dia bounce ya. Apakah ini cuman dead cats bounce terus habis itu dia mulai tes ke bawah. Ya, kalau saya sih lebih senangnya adalah ya dia selesaikan dengan penurunannya. Jadi koreksi ini ya sampai ke 6.435 itu adalah ya sekitar struktur-struktur yang di sebelumnya ini kayak gini nih. Ya, oke. Nah, ini area ini. Jadi kalau dia bisa selesai ya lebih baik ya. Apalagi kalau dia bisa sampai tes ke sini mungkin akan lebih baik. Oke. Nah, jadi itu yang kita lihat ya. Otomatis kalau melihat market seperti itu berarti yang teman-teman lakukan di trading minggu depan adalah sifatnya lebih ke arah ya swing dengan stop loss yang cukup ketat karena market masih wait and see kan sampai hari Kamis. Nah, kalau misalnya boleh disarankan kembali ya udah kalau memang market sedang wait and see dari hari Senin sampai hari Kamis ya teman-teman berarti melakukan spekulatif buy. Contoh misalnya kayak BBTN tadi, kita spekulatif buy ya. Kalau market reaksinya oke, masih biasa-biasa aja, ternyata pada hari Kamis juga keputusan dari The Fed itu menyenangkan pasar, ya teman-teman udah masuk duluan ya. Termasuk kayak Telkom ya, termasuk kayak misalnya kayak BBCA sekalipun ya. Dia juga udah kan tadi ya kita sempat tarik trendline di situ ya dan dia udah mulai ada sebentar ya nih ya. Dia mulai ada sebuah pergerakan di situ kan, lihat ya. Candle penutupan kemarin juga sebenarnya cukup
cukup ini ya, cukup menggiurkan ya, karena itu kan adalah kayak hammer. Kalau misalnya besok dia naik ya, hari Seninnya itu dia bisa menghasilkan candle hijau ya, lebih tinggi daripada 7.600 ya. Kalau dia bisa lebih tinggi dari 7.600, itu ada sebuah konfirmasi juga kita bisa melakukan spec buy di tengah market sedang wait and see. Ya, lihat sendiri ya, volumenya juga kecil-kecil di penurunan ini. Terus habis itu ya, ini menunjukkan bahwa memang market sedang wait and see di situ. Ya, ini saham-saham yang di finance. Kita lihat dari finance aja sebenarnya udah cukup untuk merefleksikan kira-kira market atau komposit itu akan seperti apa. Karena banyak sekali ya saham-saham berbobot besar itu ada di sini. Ya, apalagi untuk membedah LQ45-nya, ya teman-teman akan lebih melihat lagi bagaimana arah pergerakan pasar ke depannya. Ya. Jadi ini dalam minggu depan ya kita masih akan wait and see ya untuk di pasar. Tapi memang ada beberapa teknikal yang cukup bagus untuk teman-teman bisa perhatikan juga ya ke depannya. Oh ya, sebelumnya ya saya teringat ya ada satu komen bilang, oh kok ujung-ujungnya disclaimer on segala macam ya. Teman-teman bisa cek lah ya di semua video-video yang berhubungan dengan trading itu selalu ada kata-kata disclaimer on. Apa sih itu disclaimer on ya? Kenapa sih harus disebutkan? Memang saya jarang sekali menyebutkan itu, tapi ya teman-teman yang sudah lama di trading teman-teman pasti udah tahu ya. Bahwa setiap kali kita merekomendasikan memang akan ada disclaimer on. Kenapa disclaimer on? Karena ada 3 hal yang harus teman-teman lakukan dalam trading ya. Pertama, yes, technical itu adalah hal yang mutlak. Kalau enggak, teman-teman bagaimana cara buy and sell? Di mana teman-teman buy and sell ya? Nah, untuk melihat technical semua orang bisa melakukannya dan semua orang bisa jadi mempunyai view yang sama. Lalu kenapa orang itu bisa untung, orang ini akhirnya jadi rugi segala macam? Karena ada 2 hal lagi yang di luar dari kemampuan kita membaca teknikal. 2 hal itu adalah kemampuan kita mengendalikan risiko dan kemampuan kita mengendalikan emosi. Ini yang membuat orang-orang berbeda. Setiap trader itu berbeda dalam hal mengambil keuntungan. Ya, kemampuan mengendalikan risiko dan kemampuan mengendalikan emosi. Disinilah muncul kenapa ada disclaimer on. Pasti berbeda ya. Kemampuan saya mengendalikan risiko dengan kemampuan mungkin trader A, trader B, trader C ya. Apalagi dalam hal mengendalikan emosi, pasti akan sesuatu yang berbeda. Kemampuan mengendalikan emosi itu udah berhubungan dengan karakter. Ya, kemampuan kematangan mereka di dalam dunia trading ini. Jadi kita makanya kenapa ada disclaimer on. Ya, ini adalah penjelasan untuk teman-teman yang tidak mengerti kenapa ada disclaimer on dalam setiap video-video yang yang teman-teman lihat di YouTube lah yang berhubungan dengan trading, selalu kayak gitu ya. Karena ada dua hal ini, kemampuan mengendalikan emosi dan kemampuan mengendalikan risiko dalam setiap trader itu berbeda. Ya, oke. Ya, baik, saya lanjut lagi ya. Nah, ini teman-teman bisa cek di BSDE ya. BSDE secara teknikal ini adalah sesuatu yang cukup menarik di sini. Teknikalnya ya. Ya, walaupun saya lebih tertarik ke CTRA ya kalau dalam hal dalam hal gajah ya, dalam hal di situ. Tapi ini bukan secara teknikal, ini juga teman-teman bisa perhatikan. Lihat yang di 3 candle terakhir itu kan ada sebuah trigger untuk kita melakukan buy ya di situ ya. Di sini ada long leg doji di sana. Long leg doji yang menembus trendline itu. Kemudian dia mantulkan. Nah, trendline ini sendiri itu adalah neckline dari penurunan dari harga BSDE ya. Terus habis itu di sini kalau teman-teman lihat secara teknikal ya, itu ada. Nah, teman-teman tinggal itulah ya, mengartikan ini apa. Ya, saya nggak perlu sebut lagi, pasti teman-teman tahu apa itu. Ya, apa yang kita lakukan secara teori, kalau pattern ini terbentuk, berarti teman-teman mulai buy di sini, di 1160. Ya, ini teorinya begitu. Nah, terus habis itu, boleh nggak saya ambil di bawah sini? Ya, itu namanya spekulasi buy. Spekulasi buy dalam arti gini, oh ini kayaknya ada skenario ini nih. Ya, skenario yang di sini. Ya, kalau skenario ini terbentuk, ya berarti ya saya punya pede banget lah, kita pede banget terus menjadi agresif kan, saya buy di sini. Ya, saya buy di situ.
Ya, kalau dia break ya berarti kan secara agresif ya berarti kita mendapatkan ya keuntungan untuk memulai duluan. Kalau konservatif kan ya dia jaga amannya kan. Ya, nah itu kurang lebih ya teman-teman ya menjadi seorang konservatif dan menjadi seorang agresif. Keuntungan dan kerugiannya pasti ada lah. Ya, ini posisi sebenarnya cukup menarik ya, posisi untuk di bawah sini ya. Di sini ada area yang kita sebut sebagai demand zones ya, di situ ada apa namanya, ada trend line di situ ya. Kemudian teman-teman bisa lihat ada EMA 20 di situ. Harusnya sih ya secara teknikal ini cukup kuat nih area ini. Ya, area ini cukup kuat. Jadi buat kita ya minggu depan market kan wait and see ya, market besarnya itu wait and see. Tapi katalis di sektor properti itu cukup besar, katalis cukup besar di properti. Nah, sedangkan yang kita lihat dari saham ini ya secara teknikal, ini ada area yang kayaknya area of value kita sebutnya ya, area of value dan triggernya itu udah nongol di situ. Apa yang kita tunggu ya? Nah, kita kalau teman-teman konservatif tunggu konfirmasi ya, konfirmasi. Kalau pola ini terbentuk ya berarti di sini di 1160 ya. Buat kita yang agresif ya, ini ada sebuah pattern di situ, trigger untuk buy. Kemudian area of value-nya di mana? Ini ada trendline di sana, ini ada area of demand di sana, kemudian di situ ada EMA 20 di sana ya. EMA 20 juga berfungsi sebagai support dan resisten kan. Ya, jadi ini yang teman-teman boleh perhatikan di hari Senin. Ya, kalau agresif ya baik. Kalau teman-teman konservatif 1160 break buy. Ya, oke, itu BSDE. Ya, ini saham pertama yang teman-teman bisa perhatikan. Kemudian ada saham yang kedua, kita mau coba bahas saham saya nih. Ya, saham Budi. Ya, ini saham ini ya, ini menjadi kan kemarin sempat kita rekom di daerah sini ya. Ya, kemudian dia turun ya, kena ini terus dia mulai mantul lagi. Nah, apa yang kita lihat di sini ya? Apa yang kita lihat? Satu ya, kita lihat pertama trigger kita di candle terakhir ini. Oh iya, oke ya, oke. Nggak apa-apa ya, tinggal itu aja. Mungkin juga ya mereka masuk ya, tetapi ya kita lihat dulu ya secara teknikal ya, trigger kita ada di situ satu ya. Terus habis itu di sini ada area supply-nya nih, area supply-nya. Jadi hampir sekitar 200. Ya teman-teman kalau misalnya mau aman konservatif, break 200 baru masuk. Oke, break 200 untuk masuk. Kemudian teman-teman kalau misalnya agresif, sebenarnya ada area-area buy di kurang lebih daerah sini ya. Ya, di sini ini adalah area buy-nya. Ya, area buy-nya di mana kita sebut ini sebagai area of demand ya. Jadi di situ ada demand yang nongol, demand yang nongol, demand yang nongol, demand yang nongol ya. Kalau dia bisa balik lagi ya boleh teman-teman yang agresif ambil ya. Tapi kalau enggak ya berarti kita tunggu dia break 200. Apalagi ada informasi seperti itu ya. Nah, kalau informasi seperti itu kita serap untuk apa? Konfirmasi. Benar nggak ya ada hanya sebuah permainan saja di sana atau benar ya sebuah tren udah mulai terjadi di saham ini. Ya, itu saham BUD secara fundamental juga dia cukup bagus kok. Ini adalah induknya TBLA kan. Ya. Menjelang akhir tahun, nggak tahu ya ibu-ibu mulai itu belum ya, mulai memborong tepung dan lain sebagainya. Ya, kita nggak tahu juga ya. Tapi ini udah menjelang akhir tahun, harusnya sih biasanya ada peningkatan pada penjualan mereka. Oke, nah saham selanjutnya ini adalah saham yang berhubungan dengan semen. Ya, semen. Ini kebetulan sudah breakout ya, semen INTP ya, ini adalah saham yang saya rekomen untuk teman-teman lihat semen ya. Kebetulan ya, ini kebetulan namanya sama, Pak. Ya, dan puji Tuhan juga fundamentalnya bagus. Kalau nggak bagus sih malu juga ya punya saham itu. Oke, nah ya. Ini ya teman-teman ya, lihat ya saham semen INTP dia sudah break ya, dia sudah break ya, secara cycle-nya juga cukup confirm ya. Teman-teman bisa lihat ya, kita lihat big picture-nya ya. Ini ya dari dia turun ini minor downtrend ya kan ya, karena koreksi setelah pergerakan naik ya. Kemudian dia break. Ya, dia break, kemudian dia best di sekitar trend line. Oke, ini cukup bagus kan? Nah, setelah itu dia naik, kemudian dia best di sekitar area
resisten ini. Dan dia udah break. Ya, dia udah break di situ. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman masih tertarik dengan saham semen, ini baru mulai. Ya, itu baru mulai. Ya bisa, ya misalnya kalau dia bisa koreksi sedikit lah ya ke bawah, ya mungkin di sekitar 11.600 kalau bisa nawar ya. Kalau bisa nawar, ditawar. Ya. Kalau nggak bisa, ya kan kalau bapak-bapak kan sering nggak mau nawar kan, HK. Ya, target pertama itu ya 12.800 dulu ya. Kenapa? Karena daerah ini kalau lihat dari weekly-nya ya, ini adalah trend weekly-nya ya, itu ada nih ya. Ada channel di situ. Jadi dia pertama akan menguji dulu di sekitar 12.800-an ya, 12.500 12.800-an. Nah, ini baru kalau teman-teman lihat dari weekly-nya, itu kan dia baru mulai ya. Baru mulai kan? Baru mulai, kita harapkan adalah ya dia mulai bisa membentuk uptrend di sana. Kita lihat dari daily-nya ya. Nah, teman-teman lihat ada uptrend nggak di situ? Lihat daily-nya ya. Ini low, ini high, ini low, ini high low ya maksudnya. High low ya, dan ini sudah lebih high dari ini ya. Posisinya sudah lebih high kan. Ya kan? Nah, cuma kita nggak tahu higher high-nya di mana. Mungkin higher high-nya di sini. Ya, nanti baru habis itu pullback lagi membentuk low yang baru. Di mana ya kita nggak tahu juga ya. Tetapi seenggaknya ya ini udah mulai memberikan kepada kita permulaan dari hitungan komet. Betul ya? Hitungan komet 1, 2, 3. Nah, ini 4-nya di mana nih? Ya, 4-nya di mana? Kalau konservatif ya ikut komet aja. Ya ikut kometnya, tapi kalau misalnya teman-teman agresif, teman-teman udah tahu, bukan agresif sih. Kalau ikut cycle-nya, kita udah tahu bahwa ini posisi sedang ngapain. Ya. Oke, ini INTP. Kalau ini ketinggian nih SMGR. Ya, nih SMGR ya, saya udah taruh di situ. Ini harusnya teman-teman udah buy kemarin. Nah, ini bisa nggak dia sampai ke target nih SMGR? Ini 1/4 lumayan. Ya, 1/4. Ya, ini baru mulai juga ya. Kalau misalnya dia besok ya, kalau misalnya dia buka masih balik lagi ke sekitar 8.900 ya teman-teman buy. Berarti masih bisa ikut trading plan ini nih. Trading plan yang satu ini ya, stop loss-nya ada di bawah situ ya. Ini berapa? Ini sekitar 8.200. Ya, kalau buy di sekitar 8.900 sekian. Nah, ini tinggal kita tunggu ya, nanti kita update ya. Ini kita pakai buat swing. Sedangkan kalau misalnya INTP, kita bisa pakai itu untuk agak position sedikit ya. Jadi bisa ikut trendnya sampai mungkin ya Januari. Ya semoga bisa sampai Januari lah ya. Kita tinggal lihat nanti bagaimana teknikalnya kita update. Ya ini ya. Terus habis itu saham Wood, saya sebenarnya cuma mau update ini doang ya. Kemarin ini sempat sempat capai target nih. Tek gitu ya, dia capai target di Wood ya. Di Wood dia udah target ya, harusnya teman-teman udah mulai lepas ya kalau misalnya lihat dari dari trading plan yang ada ya, udah mulai lepas. Nah, kalau misalnya saya mau masuk lagi gimana untuk Wood? Tunggu dia break dari ini. Ya, 8.830. Ya, dia kalau dia bisa break ya. Nah, teman-teman baru ikut ya. Tapi ya, ini saya ingatkan untuk saham Wood ya. Lihat ya saham Wood ya. Dia punya trendline itu trendline lagi shadow-nya itu tinggi-tinggi. Jadi bisa jadi nanti kayak gini lagi, naik tinggi terus habis itu dia dibawa turun ya. Jadi pastikan dulu dia benar-benar ada di atas area situ 8.300. Kalau teman-teman udah dapat di bawah, ini kan harusnya kalau swing udah TP ya. Nah, kalau teman-teman mau ikut lagi berarti pakai trailing stop. Jadi kalau dia bisa break 830 berarti trailing stop teman-teman ada di 830 ya. Kalau dia break ya sudah bye-bye ya. Oke, nah target selanjutnya ada di 925 itu dulu dia tes kalau teman-teman hold di Wood ya. Tapi kalau teman-teman baru mau masuk ya ini tunggu dia sudah ada di atas 830 ya. Kalau 925 ini harusnya sih cukup gampang untuk ditembus ya. Pergerakan sebelumnya nih, saya cek sini. Ya ini cuman ada shadow top. Lihat di weekly deh. Ya, nih. Paling area sini top. Ya, selebihnya itu udah shadow. Nah, 970. Oke, 970-an. Jadi itu yang kita mau lihat nih ya. Lihat ya, 2 minggu ini kan dia candle-nya juga cukup besar kan.
Jadi peluang untuk tembus ini sebenarnya cukup besar juga. Ya, jadi teman-teman tinggal perhatikan 830 ini 820 sampai 830 ini reaksi Wood bagaimana. Ya, reaksi Wood bagaimana harganya. Kalau dia bisa break ya dan stay di atas, sesi 2 lah ya teman-teman baru masuk ya. Kalau dia bisa break dan stay di atas ya teman-teman mulai entry. Ya karena ke atasnya ya, pergerakan ke atasnya resistennya udah nggak terlalu gimana-gimana sih. Maksudnya akan lebih gampang dia tembus all time high kembali. Ya ini resisten yang ada itu yang kita lihat di 925 sampai 970. Ya itu top. Ya, selebihnya udah nggak ada resisten lagi di atas. Dan kalau dia bisa break 830, ini sebenarnya dia break dari konsolidasi ini loh. Konsolidasi ini dari bulan Maret sampai sekarang cukup panjang konsolidasinya. Nah, itu kurang lebih adalah saham Wood ya. Teman-teman bisa mulai perhatikanlah saham-saham itu. BSDE, saham Budi, INTP, SMGR, dan ya saham Wood ini. Ya, kalau teman-teman udah cuman untuk swing doang, teman-teman harusnya udah TP. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat, kayaknya masih punya potensi nih untuk bergerak ya. Nah, kalau dia udah punya potensi ya teman-teman tinggal trailing stop ya. Jadi let the profit run ya. Tetapi ya tetap dijaga dengan trailing stop ya. Jangan cuma profitnya run nanti balik ke nol lagi. Ya jadi BSDE ya BSDE teknikalnya cukup bagus. Kemudian untuk INTP SMGR dengan penurunan harga batubara ini akan ada kesempatan untuk mereka ya. Kemarin mereka breakout mungkin juga mengantisipasi hal ini ya. Mereka udah tahu duluan kali ya kalau harga batubara itu akan drop ya. Terus Temas kan udah kita bilang kan konsolidasi. Kalau ada sesuatu yang lebih bagus ya, coba dulu ke tempat lain ya. Oke. Terus habis itu ada BBTN ya. BBTN itu kemarin masih bisa melanjutkan tren. Kita lihat mau capai apa sampai ke target kita apa enggak. Terus habis itu Telkom dengan tren dari Mitra Tel ini bisa nggak mempengaruhi si Telkomnya untuk bergerak kembali ya. Di situ kan ada sideways di situ. Kemudian saham-saham menara yang lain teman-teman juga bisa perhatikan di minggu depan. Dan saham telekomunikasi jangan lupa juga untuk bisa diperhatikan ya, terutama ya kaitannya dengan Friends di situ. Kita tinggal melihat ya apakah ada konfirmasi demi konfirmasi di pergerakan selanjutnya ya. Mayora kayaknya masih tiarap deh. Ya, ini mungkin terakhir ya Pak Budi. Ya, ini masih tiarap ya. Tapi dia memang ada di atas trend itu. Jadi teman-teman masih bisa itulah ya. Perhatikan dulu ya di sini kalau dia bisa balik ke support ya, balik ke support trendline ini. Ya, atau mungkin balik ke sini nih ya, balik ke sekitar 2000-an lagi ya. Ya, baru teman-teman mulai perhatikan untuk si Mayora. JSMR ya, ini kan dia kemarin dia pullback setelah dia kena sekitar resistennya ya. Nah, itu ya. Ini udah pullback. Nah, kita tinggal menunggu nih area 4100 ini cukup kuat nggak untuk si JSMR. Kalau kuat, ini harusnya sih candle-nya udah mulai mengecil ya. Terus volumenya juga udah mulai mengecil. Ini harusnya 4100 ini cukup bisa lah ya untuk nahan indeks. 4.100 sampai 4.000 ya. Kalau indeks harga saham gabungan nanti akan pullback ya, akan turun kembali karena ada faktor dari saham-saham batu bara ya. Teman-teman tinggal perhatikan ya. Ini mungkin nggak JSMR itu akan balik ke sekitar itu. Oke. Nah, kalau konstruksi sama, kita tetap melihat PTPP. Ya, PTPP di 1045. Nah, itu makanya kita tungguin juga nih. Kalau besok ya sentimen batubara ini cukup bisa menghantar indeks itu turun ke bawah, PTPP ini bisa nggak koreksi juga sampai ke situ. Jadi kita incar nih saham-saham pilihan kita ada di sekitar support. Itu kurang lebih teman-teman untuk market update kita hari ini ya. Thank you untuk waktunya ya. Happy weekend semuanya. Semoga apa yang kita sampaikan di sini bisa cukup bermanfaat buat insight teman-teman melihat market ke depannya ya. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan lain ya. Salam tim semuanya.